Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya bernama Muhammad Fikri Kurniawan Sitorus dan teman saya. Saya Helmi Alfiansyah. Saya Rizky Akbar Zakri. Baik, pada presentasi kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kami dari Critical Book Report dari Rekayasa Teknik. Lanjut. Pertama-tama, Critical Book Report ini dilatar belakangi oleh mata kuliah Rekayasa Teknik yang pada awalnya menekankan pemahaman dasar analisis rangkaian listrik. Jadi pada kesehatan ini perlulah analisis rangkaian penting untuk sistem tenaga, elektronika, telekomunikasi, dan kendali. Jadi untuk menekankan untuk mengetahui hal itu, pentingnya critical book report ini menjadi metode belajar untuk menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi literatur berdasarkan buku yang dikaji. Adapun buku yang dikaji pada critical book report ini ada dua. Yang pertama itu Engineering Circuit Analysis yang berfokus pada teori dan matematika, dan buku kedua yang dikaji yaitu Fundamentals of Electric Circuits yang berfokus pada praktis dan komunikatif. Lanjut. Jadi tujuan dari critical book report ini yaitu yang pertama mencari dan mengetahui informasi yang ada dalam suatu buku. Kedua, mampu menganalisis kelebihan serta kelemahan kedua buku. Dan yang ketiga, mampu memberikan komentar terhadap kelemahan dan kelebihan buku. Lanjut. Kemudian, identitas buku yang pertama yaitu judul buku Fundamentals of Electric Circuit, yaitu edisi keempat, dengan penulis yang pertama Charles K. Alexander, dan yang kedua Matthew N. T. O. Sadiku, dengan penerbit yaitu McGraw-Hill, dengan nomor ISBN yaitu 9780073529554, dengan tahun terbit buku yaitu tahun 2009, dengan mempunyai halaman yaitu sampai 901. Lanjut. Dan identitas buku yang kedua yaitu Engineering Circuit Analysis, yaitu edisi yang kedua, dengan penulis yang pertama William H. Hyde Jr. dan yang kedua Jack E. Kemerly, dengan penerbit yang sama yaitu McGraw-Hill, dengan tahun terbit yaitu 1971, dengan mempunyai halaman sampai 653. Nah, Lalu untuk selan- penjelasan selanjutnya saya serahkan pada Rizky Abdul Jakri. Lalu selanjutnya ada ringkasan isi buku. Untuk yang pertama itu ada buku Fundamentals of Electric Circuit, bukunya dari Alexander dan Sadiku. Pada buku ini menjelaskan dasar rangkaian yaitu hukum Ohm, KCL, dan KVL. Yang kedua itu ada metode analisis mengenai nodal, mesh, dan teorema rangkaian. Lalu selanjutnya menjelaskan materi AC dan tiga fasa, transformator, filter, hingga Laplace dan Fourier. Disajikan dengan bentuk komunikatif dengan banyak contoh, soal, dan simulasi. Lalu selanjutnya ada buku yang kedua yaitu buku Engineering Circuit Analysis, bukunya dari Hyde dan Kimmerly. Pada buku ini fokus pada teori resistif, hukum dasar, dan metode analisis. Membahas juga bahas transient RLRC, RLC, serta respon paksa. Dan juga analisis sinusoida, pasor, daya AC, dan frekuensi kompleks. Pada buku ini dilengkapi dengan pembahasan Fourier dan Laplace untuk analisis lanjutan. Lalu selanjutnya ada perbandingan isi dan pendekatan. Pada buku ini mencakup beberapa aspek gaya penulisan, kedalaman teori, struktur bab, dan sebagainya. Untuk aspeknya, ada gaya penulisan. Pada Engineering Circuit Analysis, buku ini formal dan teoritis, dan pada buku kedua komunikatif dan sederhana.
Untuk kedalaman teori pada buku Engineering Circuit Analysis mempunyai fokus konsep dan matematika, pada buku fundamental praktis fokus aplikasi. Untuk struktur bab, buku Engineering Circuit Analysis padat langsung teori, sedangkan buku Fundamentals sendiri bertahap dari mudah ke sulit. Untuk soal latihan, buku Engineering Circuit Analysis sedikit menantang, sedangkan buku Fundamentals banyak cocok untuk drill. Untuk visualisasi, buku Engineering Circuit Analysis lebih banyak persamaan, sedangkan Fundamentals lebih banyak ilustrasi dan gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Helmi Alfianza. Baik, selanjutnya ada kelebihan buku. Untuk buku Fundamentals of Electric Circuit sendiri, dia memiliki kelebihan dari penjelasan step by step, ramah untuk mahasiswa. Lalu ada kelebihannya itu banyak contoh soal dan soal latihan. Kelebihan yang ketiga itu ada aplikasi dan modern, yaitu sudah dilengkapi dengan simulasi softwarenya. Dan kelebihan buku yang keempat dari Fundamental of Electric Circuit adalah cocok untuk belajar mandiri atau self study. Sedangkan untuk kelebihan buku Engineering Circuit Analysis, yang pertama itu ada yaitu diperkuat teori dasar sirkuitnya. Yang kedua itu adalah analisis matematisnya lebih lengkap. Dan yang kelebihan ketiga yaitu melatih pemikiran analitis dan sistematis. Sedangkan kekurangan buku dari buku Fundamentals of Electric Circuit sendiri, yang pertama itu adalah teori dasarnya terasa lebih dangkal. Yang kedua, terlalu banyak soal sederhana dan kurang melatih berpikir kritis. Yang ketiga, tidak cocok bagi yang ingin fokus pada kedalaman teori atau matematika. Sedangkan kekurangan dari buku Engineering Circuit Analysis sendiri, yang pertama itu terlalu kaku dan sulit untuk pemula. Yang kedua, ada contoh soal relatif lebih sedikit. Dan yang ketiga adalah penjelasan singkat dan kurang komunikatif. Adapun kesimpulan dari critical book review yang kami lakukan, yang pertama, eh, kedua buku sama-sama penting dalam pembelajaran analisis rangkaian listrik. Untuk buku Engineering Circuit Analysis sendiri, dia berfokus untuk memperkuat pemahaman teori dan analisis matematis. Sedangkan untuk buku Fundamentals of Electric Circuit sendiri, dia lebih aplikatif, komunikatif, dan kaya latihan. Integrasi keduanya memberikan pemahaman komprehensif, yaitu teori yang kuat serta latihan yang praktis. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekianlah si pemaparan presentasi mengenai critical book report kami. Maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian dan perlakuan kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai critical book report kami ini, boleh berkomentar dalam video ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.